Musola kita, bersih masjid kita, bersih musola kita, bersih kamar mandinya, bersih tempat wuduknya, bersih toiletnya, dan bersih halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, ini kita udah masuk babak final nih, Bu. Kenapa babak final? Salat tarawih ini ya, dia ada tuh babak penyisihan, babak semifinal, babak final, persis seperti pemain bola. Biasanya tuh hari-hari pertama, kedua, ketiga itu penuh masjid musola tuh, saya ngisi lah, Bu. Wah, penuh. Ah, di sini saya tidak tahu lah. Saya pernah ngisi ya. Ibu-ibu banyak. Bapak-bapak nggak ada. Hanya anak-anak cuman. Iya. Itu musola. Ini ibu-ibu sekarang. Alhamdulillah udah bisa datang ya. Nah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Untung ada ibu-ibunya. Kalau nggak ada ibu-ibunya, siapa pun saya hormati. Bapak-bapak aja lah. Nah, ini orang udah sibuk nih pada lebaran. Mikiran kue lebaran lah. Akhirnya sholat tarawih itu. Padahal ini hanya kita setahun sekali. Masihkah dijumpa kita di Ramadan akan datang? Masihkah lanjut umur kita? Kita perlu evaluasi dalam diri kita, bermuhasabah. Ramadan akan datang, masih dijumpakankah kita? Masih adakah waktu luang kita? Maka kesempatan ini beribadah kita kepada Allah di Ramadan ini adalah bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa, bulan dijauhkan dari api neraka. Maka ini kesempatan kita. Jangan kita sia-siakan ibadah ini. Bulan pembakar dosa dan pengampunan. Meminta kita kepada Allah. Beramal. Ibadah ritual kita, ibadah sosial kita. Ya, kita perbanyak sholat sunnah yang lainnya. Ya, ini hari terakhir
yaitu 21 sampai terakhir ini adalah iktikaf kita. Usahakan kita iktikaf, ya. Sholat tahajud, sholat sunnah, sholat duha, kemudian tadarus Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena di iktikaf ini, tidur kita aja di iktikaf ini, berdiam diri di masjid udah ibadah tuh, Bu, Pak. Udah ibadah, udah dihitung ibadah itu. Berdiam diri kita di masjid selama 10 hari. Maka disitulah terjaga nanti puasa kita ini. Kita puasakan hati kita, lisan kita, pandangan kita, semua panca indera kita puasakan. Maka tergolong level kita menjadi puasa-puasa yang khawaskah. Kalau kita di luar, bisa jadi karena lisan kita. Kita puasakan diri kita dari lapar dan haus, tetapi kita ikut gosip mengumpat. Akhirnya apa? Jatuh puasa kita awam. Dah, sekarang kita balik ke judul. Nah, itu hanya sekilas untuk motivasi, Bu. Biar semangat, ya, Bu. Bisa istiqomah, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai hari terakhir. Insya Allah, istiqomah, Bu, ya. Ajak-ajak ibu-ibu kita yang lain juga istiqomah sampai hari terakhir. Kesempatan ini Ramadan akan datang nih. Ramadan ini. Nah, masihkah ada kita untuk Ramadan akan datang dijumpakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali ke masalah judul nih. Ini judulnya nih agak apa nih ya? Dari MDI Kota Pekanbaru nih. Judul tentang kerohanian sebenarnya ini. Ya, walaupun kerohanian ya itu harus saya sampaikan. Karena kami menyampaikan sebagai mubalik ini. Ya, menasehati lebih dan kurang, kurang dan lebih, sama-sama kita meluruskan. Kebersihan lingkungan dalam Islam. Nah, ini kebersihan. Kita menjaga kebersihan. Ya. Maka kita mengkaji masalah kebersihan, yaitu lahiriah dan batiniah. Maka arti bersih ini adalah kita sudah menguasai semua apa itu bersih. Ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kita sudah memahami. Maka dijelaskan di dalam surat Al-Mudassir, yaitu wa thiyabaka fatahhir. Artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, sekarang kita membahas untuk pribadi kita dahulu tuh. Bersihkan pakaian kita. Kenapa? Kita di dalam sholat ini, beribadah ini hanya bisa berikhtiar dan berencana dan berusaha. Masalah sholat kita diterima atau tidak, nah itu kita hanya berencana dan berusaha. Maka, apa tujuan kita? Jaga kebersihan dan kesucian kita, toharoh kita. Kenapa selama ini sholat saya tidak khusyuk? Apa penyebabnya? Bisa jadi wudhu kita kurang sempurna. Kenapa ibadah saya tidak diterima di yaumil hisab nanti? Di hari perhitungan nanti, di hari pembalasan nanti. Surga apakah neraka, pilihan kita. Kenapa sholat kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima? Apa sebabnya? Mungkin toharoh kita tidak beres. Mungkin bersuci kita tidak beres. Ini orang banyak sepele nih, Bu, Pak. Makanya kalau kita ikuti kajian fikih tentang toharoh, ya, ini perlu. Makanya orang-orang jemaah tabligh itu yang dikuatkannya dahulu, masalah toharoh, kebersihan, ya, bersuci beres tanda. Maka inilah orang-orang kena kesalahan-kesalahan. Oke, dari pakaian sudah bersih. Ya, dari jasad belum. Mungkin kurang sempurna bersucinya ketika buang air kecil atau buang air besar. Maka itu kita teliti dan bermuhasabah. Maka bersihkah diri kita, sucikah? Kalau sudah bersih dan suci, maka ibadah kita akan sempurna. Sholat kita akan sempurna. Nah, maka ini jangan sepele kita masalah toharoh ini. Itu yang paling utama terlebih dahulu. Kebersihan. Toharoh kita.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yaitu kebersihan sebagian dari iman. Maka apa itu dalam hadisnya? At-tahuru satrul minal imani. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ada orang menyebutkan an-nadhafatu minal iman. Nah, itu bukan hadis, Bu. Bukan hadis, Pak. Itu mahfuzat. Bolehkah dipakai? Boleh. Itu pepatah bahasa Arab. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Jangan kita nanti Rasulullah bersabda, an-nadhafatu minal iman. Gak ada. Rawahul Bukhari dan Muslim. Gak ada itu. Maka yang jelas itu at-tahuru satru minal iman. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu di mana biasanya ditempel-tempelkan di kamar mandi, ya, atau ya di toilet, di tempat wudhu, ya, di halaman supaya menjaga kebersihan kita. Salah satu marwah kita, kalau kita derajat dan kedudukan kita, marwah kita bagus, satu masyarakat, satu desa, satu RT, satu RW, apa tandanya, Bu, Pak? Maka dinilai orang adalah kebersihan dari masjid kita pertama. Kemudian kebersihan musola kita. Bersih masjid kita, bersih musola kita, bersih kamar mandinya, bersih tempat wudhunya, bersih toiletnya, dan bersih halamannya, maka masyarakatnya pasti akan pembersih. Maka ini sebagai marwah di desa kita, ya, di kelurahan kita, di tempat tinggal kita. Maka ini jaga kebersihan masjid dan musola kita, Bu, ya, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan bersih. Alhamdulillah sekarang sudah bersih. Maka ini ada suatu tempat, Bu, Pak. Saya tidak menyebutkan, sekilas dari judul ini, saya lari sedikit. Pernah berapa masjid dan musola? Ya Allah, mau sholat di situ tidak nyaman, tidak khusyuk. Pergi ke kamar mandinya, gayung pun tidak ada, batok di situ. Batok itu. Ada sebagian musola, ya Allah, udah jorok, udah bau setan toiletnya itu, bau jin. Gayungnya apa? Helm di situ. Helm orang tuh yang buang-buang itu dipakai untuk helm. Saking kenapanya tuh masjidnya, musolanya tuh. Saya tidak menyebutkan masjid dan musolanya. Kita jangan seperti itu. Berserak-serak, ya. Maka inilah tanamkan kebersihan di lingkungan kita ini. Sudah bersih diri kita, bersih di kalangan umum, bersih tempat ibadah kita. Kita nyaman beribadah kepada Allah. Janganlah kita rusaki, kita kotori yang Allah sudah perbaiki. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kita kotori, janganlah kita rusaki yang Allah ciptakan dengan sempurna mungkin alam ini. Siapa pelakunya? Ya, orang kita juga. Contoh di negara-negara lain kebersihannya. Maka ini perlu tanamkan kebersihan itu dari diri kita ke orang lain juga, ke masyarakat juga. Sekarang penyakit masyarakat pada hari ini bertumpukan sampah-sampah. Apa penyebabnya kita ini banjir apa? Karena apa? Kita tidak menjaga kebersihan. Tidak ada kebersamaan, toleransi. Pernahkah kita sadarkah di sini? Mudah-mudahan sini tidak ada. Di mana ada numpukan sampah kita pun buang ke situ. Akhirnya orang bermacam-macam, ya, pamflet di situ. Yang membuang sampah ini anjing. Itulah akhirnya terjadi pada saat sekarang ini. Karena apa? Kesadaran kita tidak ada. Ya. Karena penyakit-penyakit masyarakat ini. Buang sampah sembarangan.
Akhirnya macam-macam di situ, tulisan-tulisan di situ. Maka tanamkan dalam diri kita bersih secara rohani, bersih secara jasmani, bersih pikiran kita, bersih badan kita. Kita nyaman beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah tanamkanlah kebersihan dalam diri kita, kebersihan lingkungan dalam Islam. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pembersih. Orang-orang yang tidak beriman, maka orang-orang itu tidak pembersih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.